Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku sekalian. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih ya guys ya atas kehadirannya teman-teman buat kita belajar bareng di sesi KSM kali ini. Yang tentunya yang tadi kan udah dijelasin sama teman-teman MC ketika di main room kalau kita bakal belajar statistika matematika di pertemuan ke-6, yaitu beberapa sebaran diskrit ya, beberapa sebaran unik ya dari sebaran diskrit gitu, yang bakal disampaikan oleh teman-teman kita nih dari perwakilan dari kelas 1 ST5 dari Kak Adit sama Kak Esti. Mungkin Kak Adit sama Kak Esti boleh deh say hi dulu ke teman-teman gitu. Halo, selamat malam, salam kenal, Adit. Adit. Adit biasanya dipanggil apa, Dit? Kalau di kelas, Dit? Dipanggil Adit atau dipanggil apa gitu? Ya, dipanggil Adit sama. Sama. Mungkin ada panggilan yang unik gitu kan. Ada panggilan khusus kayak temanku itu, ada yang namanya Jul Jaya, dipanggil JJ. Kan ya unik banget gak sih di kelasku. Kalau Esti gimana, Esti? Halo semuanya, aku Esti, salam kenal. Panggilannya Esti juga. Wah, Esti. Ya, halo Esti teman-teman, dan salam kenal ya buat teman-teman semua. Ini kita bakal belajar bareng yang dipandu sama teman-teman nih dari ST5, dipandu sama Esti sama Adit. Sebelum kita mulai, mungkin boleh nih teman-teman ngisi presensi terlebih dahulu. Dan itu juga terlampir juga ya teman-teman, virtual background. Kalau teman-teman ada yang mungkin belum punya virtual background-nya, boleh tuh di-download dulu. Terus kemudian setelah isi presensi, boleh deh teman-teman buat on cam dulu buat kita melakukan sesi dokumentasi. Gitu. Aku nunggu teman-teman on cam sih, biar kita bisa dokumentasi bareng. Mungkin teman-teman yang nggak ada halangan atau nggak ada apa-apa, boleh deh on cam bentar. Sebelum kita mulai, biar kita dokumentasi dulu. Nah ini teman-teman. Skuy, dokumentasi dulu yuk. Yuk teman-teman on cam dulu yuk. Masuk Skuy. dokumentasi nanti. Iya, dokumentasi crack udah gitu. Teman-teman boleh melanjutkan mendengarkan penjelasan dari Adit dan Esti gitu guys. Ayo guys, yang mau on cam buat kita ambil dokumentasi. Bentar doang ya. Kapan lagi nggak sih debut sama teman-teman ST D4 ST nanti di IG-nya STIS63. Buat kebutuhan konten, ya nggak sih? Ya nggak sih, Nada? Iya dong, bener banget. Karena kalau katanya zaman sekarang itu ya, yang teman-teman kan digital native ya. Digital native itu kebutuhannya nggak tiga, bukan sandang, Apa tuh? papan. Biasanya kan tiga ya kalau yang teman-teman konvensional itu. Ya. Sandang, pangan, papan. Kalau anak-anak digital native itu enggak, ada satu lagi. Sandang, pangan, papan, kebutuhan konten. Bener banget sih Bang. Jadi kalau ya itu sih buat kebutuhan konten ya teman-teman. Kan seru gak sih buat di share-share di SW aja ya kelihatan. Aku abis banget nih. Mungkin teman-teman mau nunjukin, aku mau ambis sama teman-temanku nih. Aku mau Iya debut dong. bareng. Nunjukin kalau aku ambis gitu kan. Lihat nih guys, keambisanku dengan teman-temanku. Mana ambis kalian dengan teman-teman kalian gitu kan. Kan boleh gitu ya. Di-share sama teman-teman SMA-nya, sama teman-teman main atau teman mencurhat, teman apa. Sukui guys, aku nungguin kalian loh ini. Nungguin kalian on cam loh ya. Aku mau ngajakin kalian on cam ah. Nggak tungguin loh. Ini titik ini sih, terutama titik-titik ini aku penasaran sih. Jadi titiknya ini siapa? Sangat misterius. Oke, ayo on cam dong. Noel Squee Noel. Ini ditunggu teman-temanmu loh ini. Terutama dari ST5 sih. ST5 wajib banget nih. Nih ada Gina. Siapa ya? Wah, mantep. Hai Noel. Hai Gina. ST5 sih, wajib sih ST5. Kita ambil dokumentasi bentar. Wow, banyak nih. Wah, mantap. Halo Ki, selamat pagi Oki. Ada Oki nih teman-teman, dari teman-teman ST5 nih.
Wah, banyak nih. Wah, halo Nando. Wah, Halo banyak nih. Bang Ilzam. Waduh, aku kalau ada Nando semangat banget sih ini. Kalian harus semangat ya guys ya. Bang Nando Masta nih. Iya. Suhu. suhunya StatMat. Jadi ntar kita dipandu sama suhunya dari ST5, terus juga ada Mas Nando juga nih. Loh, Do, kok kamu kok off cam, Do? Ayo on cam dulu, kita dokumentasi dulu, Do. Baru off cam boleh. Kalau Nando nggak on cam sih nggak aku mulai nih dokumentasinya. Ini udah nih. Ayo Udah uncam nih. dulu sebentar aja. Tadi udah Nggak ada 1 menit. mantap. Ada Nisrina. Halo Nisrina. Ayo, Do. Nando masih ada di tempat nggak? Ayo. Ayo Nisrina. Skui. Kita ambil dokum dulu. Wah, sip. Nah, ada nih. Lagi. Skui deh. Lo ayo Kak Novel Raffi. Skui, mungkin kita bisa mulai ya. Jadi langsung aja Kak teman-teman. DT. Yuk Kak DT yuk. Uncam dulu Kak DT. Wah, on cam dulu Kak DT. Mau mantap. Ayo mungkin bisa langsung aja dimulai teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Jadi aku pimpin ya dokumentasinya. 1, 2, 3. Lagi yuk. Ganti gaya gimana ya? 1, 2, 3. Lagi deh. Ayun baru dateng. Ayo lagi, sekali lagi. Lagi deh. Ayo lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman dari D4 Statistika. Karena tadi kita udah dokumentasi ya teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai ke sesi materi yang bakal disampaikan oleh Esti dan Adit. Karena sebelum kita masuk materi, karena kita bakal belajar bareng-bareng ya teman-teman. Alangkah baiknya kita mulai acara kita pada pagi hari, pada malam hari ini. Kok seneng pagi ya aku ya? Karena pagi itu semangat pagi gitu. Ya itu. Jadi sebelum kita mulai ke sesi presentasi ya yang akan disampaikan teman-teman dari ST5, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Wah, mantap. Terima kasih teman-teman. Oh iya, aku ingetin lagi buat teman-teman, mungkin boleh isi. Oh, benar. Ini teman-teman boleh ya isi presensi terlebih dahulu buat yang baru datang, dan juga itu ada virtual background guys kalau kalian mau on cam dan mau debut bareng. Sukui karena Esti dan Adit udah siap. Gimana Esti, Adit mau tes ombak dulu? Cek dulu. Hai. Halo. Cek. Udah masuk. Halo, udah. Oke, karena Esti dan Adit udah siap, langsung aja aku persilakan kepada Adit dan Esti untuk memulai sesi KSM kali ini. Semangat guys, semangat belajar. Oke, makasih Ilzam atas waktu dan kesempatannya. Jadi, perkenalkan, ulangi lagi, saya Muhammad Raditya Dinucarita, bisa dipanggil Adit dari 1ST5. Asal daerahnya dari Magelang, Jawa Tengah. Esti, boleh perkenalan? Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, aku Niputu Esti Utami Barsua, bisa dipanggil Esti, dari ST5 juga, asal daerahku dari Bali. Oke, aku kembalikan ke Adit lagi ya. Oke, terima kasih Esti. Nah, pada malam kali ini kita akan belajar tentang StatMat ya, StatMat 1. Boleh di share screen. Nah, belajar tentang sebaran spesifik perubahan acak diskrit. Nah, sebenarnya ini materi dari minggu ke-6. Mungkin teman-teman semua sudah mendapatkan materi dari dosen masing-masing, dan kami ingin mereview dan mungkin mengingat-ingat kembali dan lebih mendalami apa yang sudah dipelajari pada minggu ke-6 ini. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja.
Udah siap? Oh ya, sebelum itu teman-teman boleh persiapkan kertas dan coret-coretannya karena nanti akan banyak hitungan. Dan di akhir ini nanti ada soal bonus kayak biasa. Nah, oke, langsung aja, Es. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk mengawali semuanya, oh iya, sebelumnya itu, sebelum masuk itu sebenarnya sebaran Paubahaca diskrit ini dibagi menjadi beberapa tabel gitu. Nah, untuk tabelnya itu dibagi menjadi 3, mungkin bisa dituliskan ya, Es. Pertama itu ada yang uniform, sebarang ya, itu pertama uniform atau seragam. Kemudian yang kedua ada Bernoulli. Nah, masih ingat kan? Nah, ada Bernoulli. Terus yang terakhir ada yang hipergeometrik. Nah, beberapa kelas ada yang diajarkan ini dan beberapa ada yang belum. Nah, ini untuk tambahan, jadi dimasukkan saja kayak itu. Nah, terus yang Bernoulli ini ada perkembangannya yaitu sebaran binomial. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah sebaran geometrik. Nah, mungkin gambaran besar dari yang kita pelajari adalah materi ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk persiapan kita akan mempelajari ini. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan mempelajari yang uniform atau seragam. Oke, ke yang tadi, guys. Nah, sebaran seragam diskrit atau uniform. Jika, nah ini langsung masuk materi, jika X adalah random variable yang mengikuti sebaran seragam atau discrete uniform distribution, maka fungsi distribusi peluangnya berbentuk, nah ini fx sama dengan 1/n untuk X dari 1 sampai N, dan 0 untuk selainnya. Nah, sebaran ini bisa dinotasikan dengan X sebaran DU dalam kurung N. Ciri-cirinya apa? Yaitu mempunyai peluang yang sama untuk semua terjadi, yang sama untuk terjadi. Nah, jadi ini misalkan 1/n, nah semua kejadiannya itu mempunyai peluang yang sama 1/n. N ini total kejadian. Nah, contohnya apa? Yaitu pada di pelemparan sebuah dadu, peluang setiap mata dadu 1/6. Muncul 1 ya 1/6, muncul 6 ya 1/6. Nah, itu. Contoh lain apa? Yaitu pemilihan jawaban soal pilihan ganda dari A sampai E atau A sampai B juga bisa. Nah, peluang setiap opsi kan kalau A sampai E itu 1/5. Kalau A sampai B berarti 1/3 kayak gitu. Selanjutnya ada expected value atau nilai ekspektasi. Nah, ini kan sebenarnya ini di sini tertulis seperti rumus ekspektasi biasa, sigma x1 sampai n x fx. Nah, kemudian ini kenapa jadi seperti ini? Nah, fx-nya ini adalah 1/n karena ini sebuah konstanta, maka bisa dikeluarkan dari sigma. Nah, kemudian tinggal x. Nah, ini adalah sebaran, ini adalah deret, jumlah deret karena dari 1 sampai n. Nah, seperti ini. Jadi karena ini juga deret, nanti menggunakan rumus diganti dengan ganti menjadi n/2, n+1, nah n/2. Nah, ini kan rumus jumlah deret. Nah, ini bisa dicoret dan hasil akhirnya menjadi n+1/2. Nah, tapi jika x-nya ini bukan 1, 2, 3 sampai n, atau jika x tidak urut, atau nah ini nanti menjadi rata-rata biasa.
mungkin bisa dituliskan sama ST. Jadi sigma X, sigma I 1 sampai N, sampai K, nah, terus X1 dikali per N, dibagi N. Ya, sama. Nah, ini kan rumus rata-rata biasa. Nah, selanjutnya ada variansnya. Nah, mungkin dihilangi dulu yang anotasinya. Nah, ini untuk yang varians, rumusnya masih sama kayak yang materi sebelumnya, yaitu varian X sama dengan nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi nilai ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, itu untuk mencari nilai X kuadrat, ini langsung yang atasnya itu sigma X1 sampai N, X kuadrat Fx. Nah, Fx-nya menggunakan 1 per N tadi. Kemudian, untuk X yang urut tadi, 1, 2, 3 sampai N, variasinya ini bisa dicari menggunakan rumus deret seperti yang tadi, dan hasil akhirnya yaitu N kuadrat min 1 per 12, yang bagian bawah itu S. Nah, hasil akhirnya ini. Nah, ini untuk varian X-nya. Oke, mungkin untuk kalau mau catatan bisa di screenshot dulu, bisa nanti dicatat lagi. Oke, yang selanjutnya Tambahan ya, yang untuk ada tambahan. selain Oh ya, X sama dengan 1, 2, 3. oh ya, kayak yang tadi. Misalkan X-nya Anda urut, berarti nanti jadi rumus varians biasa, yaitu XI min rata-rata dikuadratkan dibagi total kejadian. Nah, ini kan varians seperti yang di pelajaran MathStat. Jadi ada dua kasus, yang satu untuk X-nya ini secara umum, dan yang satu apabila urut. Nah, kalau urut berarti tinggal dijumlahkan deret biasa. Tambahnya mungkin itu ya, S. Ada lagi nggak, S? Udah enggak sih. Mungkin teman-teman dari sebaran yang pertama nih, sebaran seragam diskrit, ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut ke sebaran berikutnya. Guys, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh nih langsung aja on mic. Boleh, atau kalau on mic sih boleh ke kolom komentar kalau mau tanya. Kalau nggak ada, lanjut aja deh. Oke. Saya emang agak mudah yang ini, yang seragam diskrit. Mungkin yang belakang-belakangnya lumayan. Lanjut dulu aja, S. Nah, ini agak yang tadi baris kedua ya, Bernoulli. Nah, hasilnya dari hasil Bernoulli ini ada dapat dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Nah, sukses ini yang diharapkan dan gagal ini kebalikannya, berarti yang tidak diharapkan. Nah, ini bawahnya itu adalah penjelasannya. Kalau sukses itu E, maka yang gagal itu E aksen. Nah, peluang dari E ini atau sukses itu bisa 0 sampai 1, yes, 0 sampai 1, dan dinamai P. Nah, kemudian yang gagal itu berarti 1 kurangnya P, atau kebalikannya. Atau ya 1 kurangnya berarti bukan kebalikannya, ding. 1 kurangnya P, nah itu disebut dengan Q. Nah, kalau sukses P, kalau gagal Q. Ini bawahnya cuma penulisan rumus ya. Ubah acak E sama dengan 1 jika E-nya itu elemen dari E besar. Nah, ubah acak E bernilai 0 jika E-nya itu elemen dari E aksen, E besar aksen atau yang gagal tadi. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin bisa nanti bisa pas latihan soal bisa lebih paham. Nah, ini jika X adalah sebuah sebaran Bernoulli, maka PDF dari X itu rumusnya jadi
fx sama dengan p pangkat x dikali q dipangkatkan 1 min x. Nah, x-nya ini apa? 0 sama 1 tadi. Yang sebenarnya kan ada peubah acak E 0 sama 1 tadi. Nah, ini nanti masuk ke sini. Nah, kemudian untuk sebarannya bisa dinotasikan dengan X sebaran bin atau binomial 1, P. Sama kayak yang tadi, kita bisa mencari rata-ratanya, yaitu menggunakan expected value, nilai ekspektasi. Ini sama, X sama dengan 0 sampai 1, kemudian X, Fx. Nah, sama dengan ini dimasuk-masukkan, tadi X-nya ini yang di sigma, terus Fx-nya ini rumus si Bernoulli yang atas sendiri itu. Kemudian 0 sama 1 dimasukkan, dijumlah-jumlahkan, diotak-atik, nanti ketemunya P. Nah, ini hasil akhirnya P. Dan ketika mencari varian, berarti mencari nilai ekspektasi dari X kuadrat, dimasukkan ke rumus, hasilnya juga ternyata juga P. Nah, kita menemukan P, stadiotatik. Kemudian dimasukkan ke nilai variansnya. Nah, ketika dimasukkan, jadi P dikurangi P kuadrat. Nah, kemudian hasilnya dikeluarkan P-nya jadi P di dalam kurung 1 min P. Nah, kemudian karena 1 min P ini Q, maka jadi P dikali Q atau peluang sukses dikali peluang gagal. Itu. Nah, jadi nanti yang perkembangannya nanti ada tambahan-tambahan dari rumah Bernoulli ini. Selanjutnya yang binomial. Nah, tadi kan udah Bernoulli. Nah, yang Bernoulli ini dapat berkembang menjadi sebaran binomial. Bedanya apa? Distribusi binomial muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali. Nah, kalau Bernoulli tadi hanya diulang 1 kali, kalau binomial sebanyak n kali. Nah, ini n ini bilangan, bisa 5 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali bisa. Nah, ciri-cirinya apa? Tadi terdiri dari n pengulangan. Kemudian sama kayak Bernoulli memiliki 2 peristiwa, yaitu sukses dan gagal. Ya, sama karena emang pengembangannya. Kemudian kejadiannya ini saling lepas atau independen. Oke, lanjut. Nah, jika X adalah sebaran binomial, maka PDF dari X adalah Fx sama dengan, nah ini bisa ditulis kayak gini, B kecil diurungi X titik koma N koma P tutup kurung. Nah, sama dengan, nah ini dikurung ini maksudnya kombinasi N kombinasi X, P pangkat X, dikali Q pangkat N min X, untuk X dari 0 sampai N. Nah, kemudian Fx-nya itu sama dengan 0 jika menggunakan X yang lain. Sebarannya X mempunyai sebaran X, sebaran binomial N, P. Nah, yang Bernoulli tadi ininya 1 N-nya. 1, P, kalau ini N, P. Rata-ratanya yaitu nilai ekspektasi N dikali P dan variansnya N dikali PQ. Kenapa tidak ditulis tetek bengeknya atau cara menemukannya? Karena emang dari Bernoulli tadi tinggal dikali jumlah banyaknya tadi N. Nah, N tadi kan cuma P. Nah, dikali N jadi punya binomial. Yang variansnya PQ dikali N jadi punya binomial. Kayak gitu. Jadi sama sih. Selanjutnya mungkin yang hipergeometrik yang akan dijelaskan oleh ST. Oke, makasih Adit atas penjelasannya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut nih ke distribusi hipergeometrik. Skuy, ada yang mau nanya, Kak? Kalau ada, skuy, guys. Udah kayak teman deh. Ya, kayak ngopi aja sih. Suwanto. Oh, ini Noel mau nanya ya?
Gimana Noel? Lanjut dulu deh, Es. Oke, kayaknya masih mudah gitu ya yang tadi. Aku lanjutin aja ke distribusi selanjutnya, yaitu distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi ini tadi juga ada yang nyebut sebaran ya, jadi sama aja artinya mau distribusi atau sebaran itu sama aja. Dan untuk yang ini tadi, hipergeometrik, kita di pertemuan 6 memang nggak dibahas gitu ya. Cuman mungkin di pertemuan 7 bakal dapat tentang hipergeometrik ini. Nah, kalau distribusi hipergeometrik sendiri, dia juga sama sebenarnya kayak distribusi binomial. Dia terdiri dari sukses dan gagal juga untuk hasilnya. Tapi bedanya di distribusi hipergeometrik ini, dia digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Jadi kayak kalian pernah mungkin kan dapat soal ada sebuah kantung gitu yang berisi bola, kemudian bolanya diambil sebanyak n kecil gitu misalnya 3 dan tidak dikembalikan lagi, itu kita ngerjainnya menggunakan distribusi hipergeometrik ini. Intinya di sini sih kata kunci untuk distribusi hipergeometrik. Kemudian PDF dari distribusi ini dapat dinyatakan dengan f kecil x sama dengan h untuk hipergeometrik, x titik 2 n kecil, m besar, dan m besar dan n besar. Nah, untuk x sendiri itu adalah kejadian yang dinyatakan sukses. Kemudian kalau n kecil, dia ini keterangannya, dia adalah jumlah sampel yang diambil tanpa pengembalian, itu n kecil. Kalau M besar, dia adalah jumlah objek yang sukses, jumlah totalnya maksudnya. Kemudian N besar ini adalah total dari keseluruhan objeknya. Dia dapat dinyatakan sebagai M kombinasi X dikali N besar dikurang M kombinasi N kecil dikurang X per N besar kombinasi N kecil. Untuk X-nya dari 1, 2, sampai N. Jadi ingat kalau hipergeometrik itu dia dari 1. Kalau yang sebelum-sebelumnya, Bernoulli, binomial, itu dia dari 0. Nah, mungkin kalian ngelihat ini kayak ribet banget gitu. Mungkin aku bisa ilustrasikan gitu ya sedikit. Misalnya di sini ada bola. Ada 5 bola gitu deh. Bola. Jadi karena dia keseluruhan, maka dia itu kita bisa simbolin dengan N besar. N besar itu 5. 5 bola ini terdiri dari 3 bola yang warnanya hitam dan 2 bola yang warnanya putih. Nah, akan diambil 2 bola dari dalam kantung ini dan tidak dikembalikan lagi. 2 bola ini diharapkan kejadian suksesnya adalah terambil 1 yang hitam dan 1 yang putih. Oke, berapakah peluang dari kejadian ini? Itulah misalnya contoh sederhananya ya. Jadi dari sini kita identifikasi dulu. 5 bola ini dia adalah total semuanya. Kemudian tadi kan minta kejadian suksesnya itu ini. Maka kita, karena dia sama sih, aku contohinnya yang sederhana dulu, yang satu-satu. Jadi boleh tuh dibolak-balik, mau yang hitam ini digunakan sebagai objek sukses, jadi dia disimbolkan pakai M boleh, ini sebagai N-nya keseluruhannya. Jadi kalau kayak gini, dia dapat kita nyatakan sebagai, nih kita buat bentuk kombinasinya dulu. Paling mudah sih dari bawah dulu ya, karena yang dari bawah ini, yang sebagai penyebut tuh kayak yang sederhana aja gitu. N besar keseluruhannya. Kombinasi yang diambil, ini N kecil. 2. Terus sisanya, karena dia suksesnya itu ketika ketemu 1 hitam, 1 putih, misalkan yang pertama ini hitamnya, ini yang kedua putihnya. Yang hitam, totalnya kan si M besar, yaitu si 3 ini. Berarti 3 kombinasi 1. Kenapa? Karena mau nyari suksesnya ketika hitamnya itu keambil 1. Terus sisanya yang di sini, si putih keseluruhannya ada 2. 2 ini didapat dari N besar dikurang M besar. N besar itu kan 5. M besarnya si 3 tadi. 5 kurang 3 makanya 2. Kalau yang di bawahnya, kita dapatkan dari yang N kecil itu 2. 2 dikurang X. X ini yang sebelumnya ya, 1. Jadi ini 1. Atau bisa juga sih dari sini karena 1 putih. Jadi kayak gini bentuk fungsi dari distribusi hipergeometrik untuk kasus yang ini.
Sebenarnya kita pasti udah sering ketemu sih sebenarnya kalau waktu SMA dulu. Tapi kita kayak gini nulisnya kan. Kombinasinya belum pakai yang tanda kurung gitu. Kayak gini. Untuk hasilnya pasti udah pada bisa ngerjain kan kombinasi. Mungkin aku ingetin juga sih rumus kombinasi dari kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Tuh. Jadi hipergeometrik ini dia peluangnya itu dihitungnya pakai kombinasi dikali kombinasi per kombinasi lagi. Kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjutkan. Oke, nah selanjutnya ada rata-rata dan juga varian dari peubah acak distribusi hipergeometrik. Di sini langsung aja ya, nggak ada penjelasan penurunan rumusnya karena kita juga belum dapat kan. Untuk rata-ratanya sendiri itu dilambangkan dengan nilai ekspektasi atau boleh juga mu, yaitu N kecil dikali M besar per N besar. Sedangkan variansnya itu varians dari X sama dengan N kecil, ini bukan kombinasi ya, karena dia ada per, ini dikali biasa. Dikali M besar per N besar, dikali 1 dikurang M besar per N besar, dikali N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Kayak gini dah rumusnya udah jadi lah kayak gini. Nggak usah dicari lah ya penurunannya. Oke, itu dia hipergeometrik. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke distribusi selanjutnya. Gimana guys? Aman nggak dari penjelasan dari ST tadi? Kalau ada yang perlu ditanyain, ya guys ya. Mungkin mau jelasin lagi hipergeometrik itu apa gitu kan. Ya benar. Yang ini. Halo Noval, gimana Noval? Oke, yang ini mungkin. Yang mana? Kalau masih ada pertanyaan, boleh ya. Santai aja. Kayak lagi di pantai. Ini gimana guys? Aman? Aman deh. Kayaknya aman ya. Ntar Ya. di soal mungkin. Lanjut. Oke. Aku lanjutkan ke distribusi yang terakhir sih ini. Distribusi apa? Oke, sebaran atau distribusi geometrik. Nah, ini kita udah belajarin ya. Ini yang bagian keempat dari penjelasan, kalau penjelasan di dosenku Pak Timbang. Oke, jadi sebaran geometrik ini dia juga sama seperti percobaan binomial yang dilakukan berulang kali. Tapi bedanya dia berhenti pada sukses yang pertama. Oke, ini kalian harus benar-benar mengingat, memahaminya itu ini kata-kata sukses yang pertama. Pokoknya setiap sebaran itu kan ada banyak itu nanti. Setiap ciri-cirinya itu harus kalian ingat gitu. Kalau yang tadi hipergeometrik dia yang tidak dikembalikan lagi. Kalau ngambil dia nggak kembaliin lagi. Kalau yang geometrik dia sukses yang pertama. Dia akan berhenti tuh. Kalau udah ketemu sukses yang pertama udah selesai. Nah, X itu adalah sebaran geometrik, maka PDF-nya kita dapat nyatakan sebagai Fx sama dengan G untuk geometrik, X titik 2P sama dengan P dikali Q X min 1. Untuk X-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Oke, dia mulainya juga dari 1 ya, kayak si hipergeometrik tadi. Cuman binomial sama Bernoulli yang dari 0. Aku berulang-ulang itu. Dia dapat ditulis X sebaran geometrik dari P. Ini notasi-notasinya. Ini yang harus diingat dan juga kata sukses pertama. Oke, lanjut. Sorry. Oke, kita sekarang masuk ke rata-rata dari X ini. Rata-ratanya, ini rumus langsungnya ya, rata-rata EX sama dengan 1 per P. Asal muasal dapat ini tuh dari rumus nilai harapan atau angka harapan yang kita udah pelajari, yaitu sigma X sama dengan 0 sampai N, X Fx. Ini kan rumus yang kita tahu. Untuk di sini, untuk si geometrik sendiri, dia itu startnya kok bisa jadi rumus 1 per P, itu karena ini harusnya bukan
sama dengan ya. Ini all X. Nggak mesti dari sama dengan 0. Untuk si geometrik sendiri, ini aku akan tuliskan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga X-nya tetap fx, belibet. Fx-nya ini kita masukin fx-nya si geometrik tadi, yaitu P dikali Q pangkat X min 1. Oke, dari sini asal penurunan rumusnya. Selanjutnya, di sini kita keluarkan yang berupa konstanta, yaitu yang nggak memuat variabel X. Maka di dalam sigma ini, sisanya tuh ada X dikali Q pangkat X min 1. Setelah itu, kita kerjain yang ini dulu. Sigmanya tuh berapa sih hasilnya? Kita masukkan dia 1 dulu. Kalau 1, kita ganti nih, X-nya jadi 1, dikali Q pangkat 1 kurang 1, jadi pangkat 0 kan. Q pangkat 0 kan 1. Sehingga hasilnya kita dapat 1. Ditambah, kalau masukin 2, jadi 2, Q pangkat 2 kurang 1, 1. Kalau 3 Q pangkat 2 kurang 1, 2. Dan seterusnya, kalau kita masukkan N-1, jadinya Q ini ganti jadi N-2. Kalau masukkan N aja, ini Q N-1. Dan seterusnya tuh N tambah 1, Q pangkat N. Ini terus ya, banyak. Karena emang tak hingga. Ini kita simbolkan dengan S tak hingga, deret yang tak hingga. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, kita akan melakukan eliminasi. Jadi kan tadi kita udah memisalkan gitu. Ini semua deret ini kita simbolkan dengan S tak hingga. Untuk bisa kita mengeliminasikannya, kita akan mengalihkan ini dengan gelap banget ya, nggak kelihatan. Dikali dengan Q. Jadi ini menjadi Q S tak hingga, 1 dikali Q dia jadi Q, tambah 2 dikali Q jadi 2Q kuadrat, 3 kali Q jadi 3Q pangkat 3, dan seterusnya. Lalu yang ini jadi N-1 dikali Q pangkat N-1 ditambah N kali Q pangkat N tambah seterusnya. Tujuannya apa sih? Karena tujuannya itu kita biar kebentuk di sini tuh, kan ini 1 ya. 1 deret tak hingga, bawah ini Q deret tak hingga. Jadi kalau kita kurangkan, dia akan menjadi 1 min Q dikali deret tak hingga. Kalau yang di atasnya 1 dikurang, ini kan nggak ada konstanta lagi, 1 tetap. 2Q dikurang Q jadi Q, 3Q kuadrat dikurangin 2Q kuadrat jadi Q kuadrat, dan seterusnya. Pokoknya dia mau bentuknya itu jadi berpola dengan rasio Q. Ini kayak dikali Q terus. Karena itu kita bisa ganti dia dengan rumus deret tak hingga itu yang rumusnya itu A per 1 min R. Dengan A itu suku pertamanya 1 dikurang 1 min R. R itu rasionya yaitu Q tadi. Ini 1 min Q S tak hingga. Oke. Biar enak ya, 1 min Q ini kita ubah jadi P. Kan emang P itu sama dengan 1 min Q. Kali ini juga 1 per P. Jadi kita akan dapat S tak hingga 1 per P pindah ruas jadi per 1 per P dikali ya, balik 1 per P kuadrat. Itu S tak hingga, belum selesai. Kita bawa lagi ke sini. Jadinya P dikali hasil sigma ini aja tuh, yang tadi kita cari panjang-panjang. 1 per P pangkat 2, habis itu disederhanain, P dan P pangkat 2 ini jadi 1 per P. Itu dia. Jadi ini baru ketemu nilai ekspektasi atau rata-ratanya. Ini sih. Penurunan rumusnya tuh kayak gini. Tapi intinya kalian ingat ini aja. 1 per P gitu lah. Nggak mungkin kita disuruh membuktikan kan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke varians. Rata-rata varians.
Nah, kalau varian sendiri, itu pembuktiannya panjang banget, jadi aku langsung ambil dari buku aja. Ini juga awalnya sama ya, kan kita tahu ya, kalau varian var X itu sama dengan X, nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurang nilai ekspektasi yang dikuadratkan. Jadi mula-mula kita cari ekspektasi dari X kuadrat, yaitu dengan sigma all X kuadrat kali Fx. Lalu kita ganti. Sigma ini kan dari 1, batasnya sampai tak hingga. X kuadrat tetap, Fx-nya masukkan Fx dari geometri, yaitu P dikali Q pangkat X min 1. Sama kayak tadi, pokoknya ini sama kayak tadi ya. P-nya keluar, dalamnya sisa yang variabel X. Terus dicari nih, setelah dimasukkan nih kan 1, 4Q, 9Q kuadrat. Kita misalkan dia sebagai deret juga nih, S tak hingga. Oke, next. Ini proses nyari si S tak hingganya. S tak hingga yang pertama kan 1 tambah 4Q tambah 9Q kuadrat tambah 16Q pangkat 3 dan seterusnya. Lalu kita kalikan dia dengan Q di kedua ruas. Jadi dapat Q S tak hingga sama dengan Q tambah 4Q kuadrat tambah 9Q pangkat 3 dan seterusnya. Lalu dikurangkan. Kita mendapatkan 1 min Q dikali S tak hingga sama dengan 1 dikurang, nggak ada lagi konstanta, jadi 1 ditambah 4Q dikurang Q, 3Q, 9Q kuadrat dikurang 4Q kuadrat, 5Q kuadrat, 16Q pangkat 3 dikurang 9Q pangkat 3, 7Q kuadrat. 7Q pangkat 3. Nah, kalau dari sini, kan kita belum bisa ketemu ya, rasio dari 1 ke 3Q itu dikali berapa, ditambah berapa, itu belum, nggak mungkin ya ditambah. Dikali, misalnya ini kan dikali 3Q. Cuman dari 3Q ke 5Q kuadrat, itu nggak dikali 3Q lagi kan. Jadi karena rasionya dia masih belum tetap, jadi kita kalikan lagi dengan Q. Kita kalikan lagi nih dengan Q, maka diperoleh Q dikali 1 min Q dikali S tak hingga. Sama dengan ini juga dikali Q lagi, 1 dikali Q, tambah 3Q kuadrat, tambah 5Q pangkat 3, seterusnya. Lalu kita kurangkan. Ini dikurangkan, ini ya, aku baru nggak sekarang. Ini kan 1, ini udah sama nih, 1 min Q. Jadi 1 dikurang Q ya 1 min Q. Ini sama, 1 min Q dikali S hingga 1 turun, 3Q kurang 3Q kurang Q, 2Q, 5Q kuadrat kurang 3Q kuadrat, 2Q kuadrat, tambah 7 kurang 5, Q pangkat 3, 2Q pangkat 3. Setelah itu, ini kita sederhanakan ya, 1 min Q kan bisa dibuat 1 min Q pangkat 2. Terus yang ini juga 1 tambah 2Q, selanjutnya pasti 2Q juga kan, 2Q pangkat 4, 2Q pangkat 5, 6, dan seterusnya. Jadi dikeluarkan 2Q, dalamnya sisa 1 tambah Q kuadrat seterusnya. Jadi untuk yang ini kita bisa menggunakan rumus yang A per 1 min R lagi kayak di nyari nilai harapan yang slide sebelumnya. Jadi ini didapat 1 min Q karena rasio masih setiap gininya dari U1, U2, U3 itu dikali Q, maka rasionya itu Q, 1 min Q. Terus masuk deh ini. Ini 1 min Q kan sama dengan P ya, P kuadrat dikali S, sehingga sama dengan 1 tambah 2Q dikali 1 per 1 min Q. 1 tambah 2Q per ini langsung diubah jadi P. Jadinya S sehingga sama dengan 1 per P pangkat 2, 1 tambah 2Q per P. Kayak gitu. Next slide. Oke, karena kita udah mendapatkan S tak hingganya, balik lagi ke sini. P tadi kita kalikan dengan hasil S-nya tadi nih, 1 per P kuadrat, dalam kurung 1 tambah 2Q per P. Dioperasikan yang dicoret. Jadi kita dapat kayak ginilah bentukannya. 1 per P pangkat 2, 1 min Q tambah 2Q,
sama dengan 1 per P pangkat 2, 1 tambah Q. Ini hasil final untuk EX kuadrat. Oke, kalau EX kuadrat udah ketemu, EX juga udah ketemu, untuk nyari varians kan seperti biasa ini, EX kuadrat min kuadrat dari nilai harapan. Ya, kita operasikan lah itu yang tadi. Pokoknya hasil akhir dari varian X itu sama dengan 1 min P per P kuadrat. Kayak gitu. Itu sih dari sebaran geometrik. Intinya sebenarnya yang kalian harus ingat tuh ciri-cirinya. Terus gimana fx-nya. Fx-nya kan ada rumusnya juga. Terus nilai rata-ratanya gimana, variansnya gimana. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan karena ini udah bakal masuk ke contoh soal. Sip, sip, sip. Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada boleh langsung on mic. Atau mungkin kalau malu langsung chat aja sih, DM aku boleh juga. Oke, kalau sepertinya nggak ada, aku lanjut aja. Ini contoh soal. Contoh soalnya mohon diperhatikan ya. Sekarang kan tadi kayak teoritis banget. Apa sih rumus-rumus segala macam. Kalau prakteknya nggak bisa, jadi kita harus lihat contoh soal juga. Oke, ini dia contoh soal pertama. Soalnya berbunyi, jika kemasan batu baterai terdiri dari 12 batu baterai, maka bagaimana distribusi peluang cara mengambil 4 batu baterai? Oke, ini soal pertama. Kira-kira dia pakai distribusi apa nih? Dari ke-5 distribusi yang udah dipaparkan tadi. Ini ada 12 ya, yang jelas 12 tadi total. Terus dia ngambilnya 4. Gimana sih distribusi peluangnya? Oke, biar nggak kepo, kita langsung aja lihat. Oke, dia kalau sederhananya kan, dia ngambil 4 batu dari 12 batu. Karena batu ini sama gitu ya, sama semua, nggak ada pembedanya, nggak mementingkan urutan gitu, maka kita menggunakan kombinasi di sini. Kombinasi sama dengan kombinasi dari 12 dan 4. Ini rumus kombinasinya 12 faktorial per 4 faktorial kali 8 faktorial. Ya, ini kalian pasti bisa mengoperasikannya kan. Jadi hasilnya 495 cara. Nah, karena setiap kejadian mengambil 4 batu tadi tuh punya peluang yang sama gitu untuk batu yang diambil. Misalnya nih batunya ada batu 1, batu 2, batu 3, batu 4. Itu tuh sama peluangnya. Untuk terjadi itu sama, maka karena dia sama itu, dia termasuk ke dalam sebaran seragam diskrit atau uniform. Dan untuk fungsi distribusi peluangnya kita dapat tuliskan fx sama dengan 1 per 495, untuk x sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 495. Dan 0 untuk x lainnya. Karena tadi kan kalau kita ingat lagi, sebaran uniform itu paling simple ya, rumusnya 1 per n gitu aja. Untuk x-nya yang berurutan dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Jadi kayak gini dia penyelesaian dari contoh soal pertama. Dari contoh soal pertama mungkin ada yang masih bingung, boleh. Gimana guys? Kalau ada pertanyaan boleh banget, ditanyain ya guys ya. Mungkin ditanyain kok bisa sih itu 1 per 495 itu kenapa? Terus ini gimana gitu? Boleh deh teman-teman tanyain gitu. Atau kalau misal tanya cari nilai harapannya kalau dari ini gimana gitu kan, sekalian juga mungkin ST. Mungkin nilai harapan dari ini gitu gimana? Nilai harapannya ya. Boleh sih, boleh sih. Nilai harapannya ini tadi rumusnya itu n tambah 1 per 2. Jadi n-nya itu ini 495 tambah 1 per 2. Ini 496 per 2. Oke, silakanlah kalian selesaikan. Kalau nyari variansnya juga gitu. Varians dari apa ini? Seragam, uniform. Oh, dia rumusnya ini. N kuadrat min 1 per 12. Jadi tinggal masukkan
R-nya 495 pangkat 2 min 1 dibagi 12. Kayak gitu untuk uniform. Mantap, mantap. Mungkin teman-teman ada lagi nggak yang ditanyakan? Gimana nih teman-teman? Wah, mantap banget nih teman-teman dari ST. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya teman-teman ke soal berikutnya. Boleh nih ST sama Adit dilanjutin. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Silakan, Dit. Nah, oke. Sekarang masuk yang contoh soal 2, yaitu pemain bola menendang sebanyak 10 kali dan peluang gol adalah 0,5 setiap kali tembakan. Nah, kemudian hitung probabilitas sebanyak 8 tendangan yang gol dan yang B hitung rata-rata dan variannya. Nah, kira-kira kalau contoh soal 2 ini sebarannya apa? Yuk. Ada sebanyak 10 kali dan ada peluang gol. Nah, pasti ada peluang tidak gol. Nah, berarti kan sukses dan gagal. Kira-kira apa? Mungkin bisa jawab on cam. Yuk yang tahu. Heeh. Ya kalau malu dijawab di on mic boleh di chat sih. Biar sekalian gitu. Baca sih. Ada yang jawab nih, A. binomial. Binomial. Mantap, Oke, apakah benar mantap, binomial? mantap. Binom. Oh, binom ya Oke, ampun aku baca binom Iya. aja. langsung jelas. Mau Kita lihat. kayaknya deket lagi sama Venom juga. Wah, benar, Pak. Nah, ini karena menggunakan kombinasi N kombinasi X, PX, B pangkat N min X. Nah, berarti ini Y, benar, binom. Jadi ini adalah sebaran binomial. Nah, untuk cara mengerjakannya, gampang lah. Ini kan probabilitas 8 tendangan yang gol. Berarti X-nya itu, atau sebaran, kalau biasanya itu dosen-dosen nulisnya itu P dalam kurung X besar sama dengan 8. Nah, kayak gini. Peluang X-nya, golnya itu 8. Nah, ketika dimasukkan, berarti ini sama dengan kombinasi 10 kombinasi 8. Sorry, 10 kombinasi 8 dikali peluang golnya setengah, 1/2, dan peluang gagalnya juga setengah. Nah, pangkatnya ini X8, yang gagal 1 min B, berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, dipangkatkan, dihitung, dikali semuanya di kalkulator, nah hasilnya 0,4311 dihitung biasa. Nah, mungkin di sini yang di highlight itu bagian pangkatnya ini. Pokoknya pangkat ditambah pangkat ini hasilnya si N besarnya 10 yang di highlight ini sih. Nah, kayak gitu. Terus yang rata-rata dan variannya menggunakan rumus yang tadi. Kalau rata-ratanya berarti N kali P, dan variasinya N dikali P dikali B. Nah, 10 kali setengah sama dengan 5. Yang varians 10 dikali setengah dikali setengah. Hasilnya 2,5. Nah, misalkan peluang golnya ini hanya 0,1. Nah, jadi kan dia caranya nendangnya itu pelencor ya. Nggak bisa gol-gol. Berarti nanti di sini hasilnya ya 1/10. Karena yang bentar aku anotasi aja ya, biar jelas. Yang ini, nah Iya, ini nanti boleh-boleh, jadi Dik. ini jadi 1/10. Terus yang ini jadi kebalikannya. Jadi 1/10 jadi 9/10. Iya enggak sih? Sudah. Ini kalau misalkan dia nendangnya nggak gol-gol ya pelencor kakinya. Udah kayak gitu sih. Jadi karena ini peluangnya setengah-setengah jadi sama. Kayak gitu. Oke, ini contoh soal 2. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan, Ding? Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Kayaknya enggak sih, Dit. Soalnya mereka Gimana, udah gimana? bisa nentuin tuh. Oh ya,
Sip, Nentuin mantap. binom mantap banget sih. Karena kan untuk hitung-hitungan ya aku yakin lah Ya, sip. udah bisa. Oke, Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nomor 3. aman nggak? Aman. Kalau nggak aman langsung ya ramein kolom chatnya. Oh Oke, iya. kita udah masuk ke nomor 3. Nah, ini apa nih? Suatu tempat budidaya ayam produksi telur melaporkan bahwa dari 5 telur yang dikirimkan ke suatu pasar, terdapat 2 telur yang cacat. Telur yang rusak gitu sih ya, telur cacat sih. Bila seseorang membeli 3 telur di pasar tersebut, maka hitung peluang terdapat 2 telur cacat yang dibelinya. Oke, kira-kira ini masuk ke distribusi mana nih? Dari yang kelima tadi. Jadi dia ada melaporkan bahwa 5 telur yang dikirimkan. Oke, jadi dia ngirim 5 telur, 2-nya ada yang cacat, berarti sisanya yang baik lagi 3. Cacat dan baik. 5 telur keseluruhan. Terus ini 2 yang cacat, tidak cacat berarti kan 5 kurang 2, itu 3. Dia ingin membeli 3 telur di pasar tersebut, maka hitung peluang terdapat 2 telur cacat. Oke, ini kita langsung aja ya daripada bertanya-tanya. Ini tuh sebenarnya masuk sebaran apa? Geng. Oke, dia ternyata masuk ke hipergeometrik. Hipergeometrik ya. Karena kan dia tadi bilang membeli telur ya dia nggak ngembaliin lagi. Lalu dia komplain ya. Tapi kita nggak usah mikir terlalu jauh, dia mau komplain atau enggak. Dari soal berarti keseluruhannya itu ini 5 telur itu sebagai N besarnya. Terus M besar dia 2. Kenapa kok bisa yang cacat jadi 2? Karena tadi di soal kan diminta berapakah yang dapat cacat. Gimana sih soal ngomong? Nih nomor 2. Yang paling terakhir nih. Ada orang yang beli 3 telur. Terus kita disuruh hitung peluang terdapat 2 telur cacat yang dibelinya. Jadi sukses di dalam kasus ini ketika pembeli itu dapat 2 yang cacat telurnya. Itu dibilang sukses. Makanya M besar itu kan tadi total peluang yang sukses. Jadinya si 3 ini. Sorry 2 dong, tidak cacat. Yang cacat, makanya M-nya 2. Lalu N kecil itu adalah banyak pengambilan yang tidak dikembalikan lagi. Kalau tadi di sini kasusnya dia mau membeli 3 telur. Ini dia rumus hipergeometriknya. Tapi kalau kita udah masukkan angka-angkanya, peluang mendapatkan cacat sebanyak 2, jadinya itu 2 kombinasi 2 dikali 5 dikurang 2, kombinasi 3 dikurang 2, per 5 kombinasi 3. Oke, kalau kalian ini bebas sih sebenarnya mau pakai ini atau pakai huruf C gitu boleh. Jadinya 5 kurang 2, 3, 3 kurang 2, 1, per 5, 3. Oke, ini tinggal dikerjakan aja. Cuman di sini aku mau spill dikit sih ya, kombinasi biar cepat kerjain. Kalau kombinasi N kombinasi 0, itu sama kayak N kombinasi N. Itu hasilnya bakal jadi 1. Makanya kalau yang ini, 2 kombinasi 2 itu hasilnya 1. Lalu untuk kombinasi ini, N min 1. Itu akan jadi hasilnya adalah N. Contohnya itu kayak kombinasi 2, 1, itu hasilnya 2. Apa lagi ya, yang kayak sejenis-jenis ini. Oh, ini lagi. Gimana aku nulis? Kombinasi N1 itu hasilnya adalah N. Kombinasi N1 hasilnya N, jadi kalau ini 3, 1 hasilnya 3. Terus kalau 5, 3, ya kita kerjain biasa aja. Di luar aja deh. 5 faktorial, 3 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial. 5, 4, 3, 3 faktorial, 2 faktorial, 2. Coret-coret. Ini 1, ini 2. 5 kali 2, 10. Ini langsung aja 10. Jadi jawabannya adalah 3 per 10. Itu dia untuk jawaban dari contoh soal 3.
Jadi dari awal tuh kalau kita bingung nentuin ini kira-kira masuk sebaran yang mana, kalian buat dulu sih kalau saran aku, buat dulu kasusnya itu kayak dioret-oret yang diketahui apa aja angka-angkanya. Terus kalau bentuknya itu kayak gini ya, ada suatu total yang diketahui, terus nanti dia kebagi menjadi beberapa kelompok, terus diminta itu pengambilan yang nggak dikembalikan lagi ya. Itu udah pasti pakai sebaran hipergeometri. Itu sih kuncinya. Oke, kira-kira ada yang masih bingung atau mau ditanyakan untuk contoh soal 3. Kayaknya udah jelas ya. Kalau udah jelas, aku bakal clear dan next nih ke contoh soal nomor 4. Oke, silakan Adit. Ya, dengan soal nomor 4, saya bacakan. Misal suatu dadu dilempar sekali. Anggap saja dilempar sekali, kemudian anggap saja kejadian sukses adalah kejadian jika mendapatkan mata dadu 1. Nah, tentukan peluang sukses dari hasil lantunan sebuah dadu dan tentukan juga nilai harapan dan variansnya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri, berarti dilempar sekali, kemudian ada sukses, berarti nanti ada gagal. Jadi karena sudah jelas seperti itu, maka dia termasuk yang Bernoulli. Selanjutnya, cara mengerjakannya gimana? Nah, ini hasil lantunan dadu, pastikan ada muncul 1, kemudian muncul 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, terus kejadian suksesnya yaitu muncul mata dadu 1. Berarti kejadian yang gagal yang selainnya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti total kejadiannya kan ada 6. Nah, ini berarti N-nya sama dengan 6. Kemudian peluang yang P-nya ini peluang sukses muncul 1, berarti 1 dari 6 kejadian, 1/6. Kemudian Q-nya atau kejadian atau peluang gagal itu 1 min P 1/6, berarti hasilnya 5/6, atau bisa didapat dari ini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, per 6. Nah, itu sama aja. Terus yang dicari adalah muncul mata dadu 1. Berarti P ini Px sama dengan 1 sama dengan, karena ini Bernoulli berarti nggak pakai kombinasi karena cuma 1 kali. Nah, langsung aja peluang yang sukses, kemudian ini peluang yang gagal, dan dipangkatkan. Yang sukses itu dipangkat 1, dan yang gagal itu dipangkatkan 1 min X. Nah, ini kan 1 min X nanti jadinya 0. Berarti ini dipangkatkan 1 jadinya 1/6, dan yang ini dipangkat 0 berarti hasilnya dikali 1. Nah, ini kan 1 sama kayak gitu, jadi nilainya itu 1/6. Misalkan dia yang ditanya adalah P banding, misalkan gini, misalkan yang dikerjain itu yang jadi benar itu yang ini yang jadi benar, kemudian ini yang jadi salah. Nah, berarti tinggal dibalik nanti. Misalkan yang ditanya itu ini, berarti si yang benar kan tadi yang 5/6, berarti ini nanti 5/6 ditaruh sini, kemudian yang sukses 1/6 taruh sini. Nah, tapi nanti X-nya itu pakainya yang 0, soalnya dia yang ini bukan yang 1. Nah, ini nanti bisa diputar-putar, nanti hasilnya pasti sama. Nah, kemudian kalau nyari nilai harapannya, karena ini Bernoulli berarti tadi langsung sama dengan P,
dan yang variatnya P dikali G. Ketika dikalikan nanti jadinya 1/6, ini 1/6 dikali 5/6 hasilnya 5/36. Dan yang nilai harapannya P atau peluang sukses tadi 1/6 sama. Kayak gitu sih. Jadi ini ditentuin dulu mana yang E, mana yang B aksen, mana yang sukses, mana yang gagal. Oke, udah lah ya. Kayaknya. Entah kalau ujian. Yang terakhir soal nomor 5 ya. Oke, lanjut ya. Contoh soal kelima. Ini coret-coretannya fokus dulu. Clear. Oh, udah. Mantap. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Sampai jauh ini dari mungkin dari awal sampai di titik contoh soal 4 ada pertanyaan nggak? Nggak ada nih. Ya udah kalau nggak ada langsung lanjut aja Esti. Oke. Oke, karena udah nggak ada, kita lanjut ke contoh soal kelima. Di sini soalnya, misalkan seorang siswa mengerjakan soal ujian dengan dua pilihan jawaban, yaitu benar atau salah. Tentukan probabilitas untuk yang soal 5A, jawaban benar pertama adalah soal ketiga. Lalu yang B, 3 soal dijawab untuk mendapatkan jawaban benar pertama. Dan ini udah dikasih notasinya, jadi lebih memudahkan kita sebenarnya untuk mengerjakan, yaitu P, X kurang dari sama dengan 3. Oke, kalau dari soalnya ini, aku udah bulat-bulatkan kata pertama karena dia adalah kata kunci ya, yang bisa membawa kita harusnya menggunakan rumus yang mana. Kalau kayak gini, yang pertama tadi tuh yang ada nanya peluang sukses yang pertama itu adalah sebaran geometrik. Kayak gitu. Untuk lebih jelasnya, ini dia, kita lihat pembahasannya. Nah, bentuk tersebut adalah distribusi geometrik. Ini bentuk formulanya fx sama dengan P dikali Q pangkat X min 1. Dimana karena tadi dibilang ada salah, ada benar, maka peluang untuk benar adalah 1/2 atau 0,5. Untuk yang salah pun juga sama, 0,5. Jadi untuk jawaban yang A, benar pertama soal ketiga, itu artinya P, X sama dengan 3. Untuk peluang suksesnya adalah setengah, dikali peluang gagalnya juga sama setengah, dan ini kita masukkan 3 kurang 1, yaitu dapat 2. Dari operasi ini diperoleh setengah pangkat 3, yaitu 1/8. Jadi peluang dia untuk benar pertama pada soal ketiga itu adalah 1/8. Lalu kita lanjutkan untuk yang 5B, dia itu karena tadi minimal menjawab 3 soal, bukan minimal, baca lagi ya soalnya. 3 soal dijawab untuk mendapatkan jawaban benar pertama. Jadi dia menjawab 3 soal. Px kurang dari sama dengan 3. Dia bisa menjawab soal pertama, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, ditambah sampai Px sama dengan 3. Ini juga caranya sama, menggunakan formula yang ini, Px sama dengan X, itu sama dengan P dikali Q pangkat X min 1. Jadi dari sini untuk yang sama dengan 1, kita bisa tulis P-nya itu setengah, dikali Q-nya adalah setengah, pangkat 1 kurang 1. Tambah untuk yang Px sama dengan 2, setengah pangkat 2 kurang 1. Dan untuk yang ini kan kita udah ketemu tadi ya, 1/8. Ini setengah pangkat 0, kan hasilnya 1, sisa setengah aja. Yang ini setengah, terus yang ini juga setengah, tambah 1/8. Tinggal kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya. Kali 4, ini kali 2, ini 1. Jadi diperoleh 7/8. Untuk yang nomor 5B. Oke, kayak gitu. Nah, ini udah contoh soal yang terakhir ya, teman-teman. Jadi, udah nggak ada contoh soal lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan sampai sekarang ini, dari materi tadi, dari awal sampai sekarang, boleh disampaikan sekarang. Atau mau mastiin gitu boleh, nggak harus bertanya.
Karena nanti kita ada soal bonus nih. Jadi biar teman-teman bisa ikut jawab soal bonusnya. Oke. Ada yang masih bingung atau udah clear? Aman. Oke, Alwan mantap. Aman ya, aman. Aman. Keren banget sih. Statmat banget. Oke, gimana nih? Kita lanjut aja nih. Ada Ilzam nggak sih? Oke. Lanjut aja ke soal Lanjut aja, bonus. Halo, halo. Ini gimana nih teman-teman? Gimana nih? Udah nih? Udah nggak ada pertanyaan lagi atau gimana nih? Ada. Mungkin aku coba deh. Ini kan sebenarnya waktunya sesi tanya jawab nih kepada buat teman-teman gitu. Jadi aku persilahkan buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya gitu kan. Dipersilahkan ya teman-teman buat bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Boleh. Nggak ada nih teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, aku tunggu dulu kali ya, mungkin 2 menit deh, semenit sampai 2 menit deh. Aku tungguin bentar, mungkin teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait apa tadi, terkait distribusi hipergeometrik, terus kemudian distribusi seragam, distribusi. Oh, ini ada yang masuk ya? Ada distribusi hipergeometrik, Bernoulli, binomial, geometrik. Mungkin ada yang agak bingung di beda-bedanya itu apa. Mungkin boleh deh teman-teman ditanyakan ya teman-teman. Ini aku tunggu dulu deh. Nanti khawatirnya kalau teman-teman keselip ntar ada yang mau tanyakan, ini ternyata nggak jadi nanya kan sayang banget gitu kan. Jadi aku tungguin bentar deh teman-teman. Ini waktunya sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin bisa nggak sih kita kasih reaction dulu buat tutor-tutor keren kita nih. Tuh. Jam-jam Halo, agak jadi ding. ayo Dit, gimana Dit? Ada apa Dit? Emang aku ngomongnya medok banget ya, Jam. Apa? Bedok. Itu bukan ciri khas Jalek, itu nggak bisa di itu nggak sih? Gak apa-apa. Tapi Gak apa, Dit. mantep Dit, tapi penjelasanmu mantep banget kok Dit, mantep banget. Asli mantep banget. Keren. Oke deh, karena udah 2018 ya, saatnya kita masuk ke soal bonus teman-teman. Jadi ini waktunya soal bonus. Mungkin boleh di next nggak sih Esti? Boleh. Oke, siap-siap ya. Ntar soal bonus. Nah, jadi soal bonus nih teman-teman, itu ntar teman-teman aku bukain soal gitu kan ya. Nanti teman-teman aku persilahkan buat mencoba kerjakan dulu sekitar 2-3 menit gitu, aku kasih waktu gitu kan ya. Setelah teman-teman dirasa udah cukup gitu kan buat menjawab gitu kan, langsung aja dijawab dengan cara resen dulu, kayak resen dulu atau langsung on mic gitu kan. Tapi kalau ke kolom chat jangan ya teman-teman, ntar jawabannya dijawab sama temen nih kan, sayang banget gitu kan. Nah, ntar yang dapat ya teman-teman yang resen gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi soal bonus ini ntar teman-teman yang bisa jawab ntar dapat hadiah atau dapat sesuatu gitu kan ya dari teman-teman akademik. Jadi ini soal-soal berhadiah nih teman-teman. Jadi jangan sampai dilewatkan nih. Mungkin boleh aja sih Esti langsung di 1, 2, 3. Jadi aku bacakan soalnya teman-teman. Suatu roda rolet terbagi atas 25 sektor. 25 sektor.
yang luasnya sama dan diberi nomor 1 sampai 25. Carilah rumus distribusi peluang X, yaitu bilangan yang muncul bila roda roulette diputar, dan hitunglah rataan dan variansinya. Sekian teman-teman yang mau menjawab, dipersilakan. Ntar aku kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit sampai 3 menit deh. Tapi kayaknya ini 1 menit cukup nggak sih ini? 1 menit, 2 menit deh cukup banget ini. Kalau lihat teman-teman. Skuy. Rese nih. Nah ini ada yang rese nih. Hafiz, boleh Hafiz? Kepada Hafiz. Boleh Hafiz. Izin menjawab. Ini kan soalnya sebarannya itu uniform. Jadi fungsi distribusi peluangnya itu 1/25 dari X. 1/25 X sama dengan 1 sampai 25. Terus untuk X-nya 13, 25 ditambah 1/2 sama dengan 26/2 sama dengan 13. Dan untuk var X-nya 25 kuadrat dikurang 1/12 sama dengan 52. Gimana nih teman-teman? Mungkin Hafiz boleh perkenalan dulu, mungkin sekalian kenalan Hafiz, namanya siapa dan dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Albab dari kelas 1 ST2. Mantap, Muhammad Hafiz Albab ya, dari 1 ST2. Oke, mantap Hafiz dan mantap. Dan jawaban dari Hafiz bener ya. Bener, jadi tadi kan Hafiz bilang variansinya itu 13 dan itunya 52 dan udah dijelasin juga caranya. Mungkin bisa langsung dibuka pembahasannya dan boleh dijelasin sama tutor gimana sih penjelasan soalnya. Nah, bener banget yang jawabannya tadi. Ini termasuk yang sebaran uniform discrete. Karena setiap kejadian itu punya peluang yang sama. Nah, tadi kan yang dibilangkan fx 25 itu 1/25 untuk X-nya itu dari 1 sampai 25. Benar. Kemudian yang rata-ratanya menggunakan rumus N plus 1/2 tadi 25 tambah 1 per 2 hasilnya 13 juga benar. Dan yang varians N kuadrat min 1/12, kemudian 25 kuadrat min 1/12, 25 kuadrat itu berapa? Ngawang. Nah, hasilnya 52. 625 kurang 1. Iya. Kemudian dibagi 12 hasilnya 52. Bener. Mantap. Nah, itu berarti nanti dapat hadiah ya, Jam? Habis. Iya, bener banget. Ini ya, Hafiz, aku kirim itu ya. Nanti Hafiz boleh banget ya hubungin aku di yang udah aku kirim ya. Oh bentar, biar lebih gampang lagi. Aku kan udah chat Hafiz. Oh iya, Hafiz tadi halo Hafiz. Oh ya, lupa. Halo. Mungkin Hafiz bisa nggak on cam bentar gitu? Hafiz bisa on cam bentar nggak? Mungkin aku biar bisa. Bentar. Oke, biar aku tahu Hafiz sih. Ntar aku kan khawatir ntar yang hubungin aku beda orang kan. Kan sayang banget. Yang hubungin aku bukan Hafiz, padahal Hafiz yang ngerjain gitu kan. Biar aku tahu sih. Biar kenal juga sama Hafiz yang mana. Halo. Halo, mantap Hafiz. Gimana nih? Aman ya? Oke. Hafiz dari kelas S2 ya. Gimana Hafiz? Kuliahnya aman nggak? Mungkin sejauh ini aman.
Alhamdulillah. Semoga tetap terjaga ya amannya ya. Mantap. Oh ya nih sekaligus. Terima kasih ya Hafiz ya. Terima kasih, terima kasih. Dan, oh ya nih teman-teman di divisi akademik dari pengurus tingkat itu juga ada yang namanya Connect the Dots nih di Discord. Jadi teman-teman yang mau apa namanya, mau tanya-tanya atau mau tanya seputar tugas atau apapun itu ada di Discord teman-teman. Nanti boleh ya join Discord-nya gitu kan. Gitu. Oh ya, lanjut deh kita ke soal bonus berikutnya. Mungkin boleh disiapin ya teman-teman. Oke, siap-siap ya. Aku next slide. Nah, soal bonus yang kedua ini, soalnya tuh yaitu pada jam sibuk, peluang sebuah telepon tersambung adalah 0,05. Hitunglah peluang bahwa seseorang perlu 5 kali upaya menelpon hingga tersambung. Ini koma ya teman-teman. Ini 0,05 nih. Wah ini ada yang rese nih. Halo titik, ini titik. Halo, halo, halo. Atas nama titik ini boleh deh langsung on cam gimana? On mic dulu deh, on mic dulu. Say hi ke teman-teman. Halo titik. Halo titik. Ini titik gimana? Mau jawab atau gimana? Nggak bisa unmute. Wah sayang banget nih. Mungkin teman-teman dulu deh yang mau jawab dulu. Kenapa titik nggak bisa unmute nih? Kenapa? Mungkin teman-teman yang lain boleh deh coba yang bisa unmute. Aku kasih waktu 1 sampai 2 menit. Kan ini tadi kan 1 sampai 2 menit ya Mas ya. Waktu buat teman-teman. Mungkin titik mau cari-cari tempat atau gimana buat benerin bisa unmute. Boleh deh aku tungguin. Oh iya. Coba aku coba bisa nggak? Aku udah unmute nih. Terus nggak allow buat mute. Berarti kalau hostnya nggak allow buat mute, berarti kamu unmute dong harusnya. Ya nggak sih? Boleh deh. Aku nungguin teman-teman yang lain juga nih buat nungguin si titik juga kalau bisa unmute. Skui teman-teman. Mungkin ada yang mau jawab dari soal ini. Mungkin satu ST5 Rizka. Atau siapa nih yang mau jawab? Aku tunggu ini. Ini beneran nggak bisa unmute teman-teman. Enggak kan? Bisa kan? Bisa. Oh bisa ya? Makanya aku takut banget sih. Ini Takut gimana? banget sih. Gimana nih titik ini penasaran nih titik ini siapa nih? Boleh nih titik. Nah, jawabnya gimana kalau enggak? Iya makanya bingung banget kan. Mungkin boleh deh teman-teman yang lain deh boleh dipersilakan ya buat ngerjain dulu ini enggak. Kalau teman-teman udah bisa skui aja langsung. Aku tungguin. Yuk. Skui. Aku tungguin ya teman-teman. Tungguin ya Apa teman-teman. kita kasih clue aja nih, pakai Oh iya sebaran boleh. apa? Boleh mungkin dikasih clue sama Esti. Boleh Esti dikasih clue Esti. Kalau yang ini, clue-nya itu dia sebenarnya yang gini, peluang sukses untuk tersambung menelponnya. Sukses pertama untuk yang tersambung. Jadi dia pakai sebaran yang kata kuncinya pertama sukses. Nah, pertama sukses itu berarti apa teman-teman? Ayo. Masih titik sih ini. Yang lain mungkin masih ngitung-ngitung ya.
Halo, gimana nih teman-teman? Skuy. Oh ya beneran nih masih nggak lowet ya katanya. Coba aku ask to unmute ya. Gimana nih? Ilzam udah nyoba ask to unmute-nya. Udah. Udah. Mungkin coba itu yang hostnya. Hostnya ini masih nggak bisa. Kasian banget. Ini di sini titiknya ada 3. Ada 2 orang namanya titik. Makanya titik yang mana ya? Titik yang mana? Ini Ya, sih yang titik, raise hand. ya titik yang raise hand pastinya. Iya, maksudku Oh ini oh ada. udah Angga. Oh, Angga. Akhirnya terkuat. Ini Angga masih nggak bisa unmute ya? Masa nggak bisa sih? Aku udah coba ask to unmute loh ya. Coba on cam aja kalau nggak bisa. Ya, coba on cam aja deh, Angga coba on cam bisa nggak? On cam aja deh. Iya nih. On cam bisa nggak Angga? Oh, masa nggak bisa sih? Ini kalian beneran nggak guys? Yang lain apa nggak bisa on mic dan on cam juga kah? Aku nggak tahu sih. Kalau Rizka bisa tuh. Ada aku mau coba jawab ya. Aduh, ini. takut. Tadi Tadi kan Kigunya bilang ST yang itu pertama. Itu kayaknya sebaran geometri ya. Terus jawabannya itu 0,05 dikali 0,95 pangkat 4 dapatnya 0,41. 0, berapa? Hasil kalau itunya 0,407. Jadi kalau dibulatin 0,41. Bentar, boleh diulangin nggak? Gimana tadi? Mungkin sambil ditulisin ST mungkin. Mungkin boleh tulisin ST juga. 0,05. Iya, 0,05. 0,05 dikali 0,95 pangkat 4. Ya, terus? Tunggu, ini kayak tadi aku salah ngitung deh. Bentar. Sama dengan 0,0407. 0,0407 gitu. Ya, mantep. Terima kasih buat Rizka atas jawabannya dan benar tepat banget ya jawabannya dari Rizka. Sorry banget ya titik tadi Angga, sorry banget ya. Aku juga ini udah diatur juga si SOP-nya biar kita sama-sama enak juga gitu, biar kita tahu. Soalnya kan ini kan ada tiga di breakout room ya. Jadi biar kita tahu kalau ini teman-teman dari ST dan teman-teman dari Politeknik Statistik STIS. Jadi benar banget yang katanya tadi jawabannya adalah 0,407 dan dibulatin jadi 0,041. Mungkin boleh deh dijelasin sama ST caranya. Atau Radit. Oke, aku izin jelasin ya. Tadi Rizka udah benar jawabannya. Sesuai banget dah. Dengan ini tadi, distribusi geometrik, X-nya dia sama dengan 5, peluang suksesnya itu 0,05, jadi peluang gagalnya 1 dikurang 0,05, yaitu 0,95. Lalu yang ditanya tadi kan yang pertama itu sampai menelpon ke 5. Jadi P X sama dengan 5, sama dengan P dikali Q pangkat X min 1. Nah, 5/100 ini bisa disederhanain jadi pecahan 1/20, dikali ini 1 dikurang 1/20, yaitu 19/20 pangkat 4, karena 5 kurang 1 gitu kan pangkatnya.
Jadi hasilnya 19 pangkat 4 per 20 pangkat 5 sama dengan 0,041. Ya, sama ya. Tadi ini dibulatkan juga 0,041. Oke, selamat Rizka. Udah betul menjawabnya. Selamat Rizka. Selamat Rizka dan udah betul juga ya jawabnya. Thank you banget. Dan Rizka udah aku PC juga ya di direct chat. Mungkin itu boleh boleh ngechat aku ya di WA biar nanti aku bisa kasih tanda lanjut gitu. Terima kasih ke Rizka dan jawabannya benar banget. Karena tadi udah masuk ke contoh soal bonus 2 ya, kita masuk ke soal bonus 2. Sekarang kita masuk ke soal bonus ketiga. Mungkin boleh deh, terdeng 1, 2, 3. Nah, ini ada teman-temannya. Ini ada soalnya dan mungkin aku bacain sekali ya. Jadi, terdapat soal matematika terdiri atas 5 soal pilihan ganda. Jadi soalnya ada 5 dengan 5 pilihan jawaban dan opsinya ada 5 teman-teman. Pilihan gandanya ada 5 pilihan gitu. Misalkan seorang siswa mengambil jawaban secara acak untuk setiap pertanyaan, tentukan probabilitas tidak ada jawaban yang benar dari soal yang ia jawab. Gimana nih teman-teman? Aku tungguin dulu ya, 2 menit deh. Dari sekarang berarti sampai 38 ya teman-teman. Oh, ternyata Mas Angga. Mantap. Angga boleh on mic Angga. Boleh. Boleh Masuk nih. nggak? Masuk. Oke. Ini ya. Ini termasuk ini apa itu? Peluang distribusi binomial. Jadi C55 itu kan peluang untuk jawaban benernya kan 1/5. Berarti jawaban yang salahnya itu 4/5 kan? Di situ kan dia bilang tidak ada jawaban yang benar. Berarti semuanya salah kan? Berarti C55 0,8 pangkat 5 dikali 0,2 pangkat 0. Jadi jawabannya 0,33 peluangnya itu. Oh ya gimana tadi Angga boleh diulangi lagi nggak? Itu kan probabilitas tidak ada jawaban yang benar dari soal yang ia jawab. Kan tidak ada yang benar jawaban, berarti kan salah semua berarti kan. Ya. Peluang benarnya itu kan 0,2, peluang salah itu kan 0,8. Iya benar. Nah itu peluang binomial kan, berarti C55 atau kombinasi 5 diambil itu tuh 5 teman-teman. Dikalikan dengan peluang salahnya, itu tuh kan berarti 0,8 pangkat 5 dikalikan dengan peluang jawaban benar 0,2 kan nggak ada jawaban benar kan, berarti pangkat 0. Berarti 1 dikali 0,8 pangkat 5 dikali 1 sama dengan 0,33 kalau dibulat. Hasil akhirnya benar sih, benar. Mungkin boleh di Oke, jawabannya dikunci ya ini 0,33. Jawaban akhirnya tadi kata Ilham benar. Nah, apakah caranya sama? Kita lihat di sini. Ya, boleh. Ya, benar jawabannya. Nah, ini ternyata bentar. Ternyata ada yang beda dikit ya tadi di bagian penentuan penentuan sukses dan gagalnya. Nah, ini tadi kan punyanya Angga kombinasi 5 dari 5, kemudian yang sebelah sukses itu 0,8. Yang 0,8 tadi. Nah, ya. pangkat 5. Nah, pangkat 5 pangkat 5. Kemudian yang 0,2 pangkatnya 0. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan preferensi dari benar dan salahnya. Kalau di pembahasan di sini yang dianggap benar itu yang dia salah, dia memilih jawaban yang benar, dia memilih jawaban yang benar. Nah, karena yang benar ada 0, berarti nanti dia nulisnya itu
eh, P terus X sama dengan 0. Nah, nanti kalau ditulis notasinya kayak gini. Nah, ya nanti preferensinya ke ini sih, ke kombinasinya ini nanti. Tapi hasilnya bener sih, 0,33. Benar, mantep. Angga bisa oke bentar nggak? Mungkin aku mau ambil dokumentasi bentar sih, dikit doang. Gelap di sini, Zam. Bentar doang, nggak apa-apa, aku masih gelap, nggak apa. Nggak kelihatan orangnya juga. Pokoknya on cam bentar sih. Bentar doang. Bisa nggak? Nggak apa-apa, meskipun gelap. Angga bisa nggak? Bentar. Oke. Aku tungguin bentar ya. Ya ini benar banget teman-teman. Jadi ini aku ambil komunikasi ya 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih Angga. Mungkin boleh deh on cam, kalau mau off cam lagi boleh. Oke, terima kasih Angga. Aku kirim di chat ya Angga. Wait. Nah, boleh chat aku ya Angga ya. Boleh. Jadi itu teman-teman yang boleh yang benar dikatain sama Angga dan sama Radit tadi. Jadi tadi kan soal preferensi, penentuan P dan Q-nya gitu kan. Yang paling penting itu ketika kita menginterpretasikan P itu sebagai apa dan Q sebagai apa, sehingga kita nggak salah gitu menentukan kombinasinya gitu. Kalau kita salah preferensi di itunya nanti kuaternya itu. Jadi benar banget ya teman-teman. Jadi kita sesi bonus tadi kan ada 3 aja teman-teman, dan ini adalah sesi bonus yang terakhir, dan kita udah masuk di sesi yang terakhir nih teman-teman. Dan aku sekali lagi mau buka ke teman-teman dulu sih, kalau mau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke teman-teman tutor nih dari teman-teman ST5, boleh banget ditanyakan ya teman-teman. Boleh banget ditanyakan kalau semisal ada pertanyaan. Dan sepertinya aku rasa teman-teman ini udah pada banyak yang udah pada paham ya teman-teman ya. Udah pada paham juga sih. Jadi kita mending masuk ke sesi berikutnya. Bentar guys, ini aku akan nge-versi laptopku. Jadi kita udah masuk di sesi yang terakhir nih teman-teman. Dan ini aku bakal share itu apa namanya? Aku bakal share bentar. Aku bakal share itu ya, absensi yang kedua. Bentar ya, aku agak nge-flip sedikit nih. Ini teman-teman, jangan lupa diisi buat presensinya, dan presensinya silakan diisi. Dan sekarang waktunya sesi penyerahan sertifikat kepada tutor nih. Bentar, ini aku agak nge-freeze guys. Baik ya. Aduh, sorry banget. Diulangi aja, Bozem. Ya bentar. Wait. Ini nge-freeze aku ya laptopnya. Kayaknya agak nunggu bentar deh. Wait ya guys ya. Oh ya, tadi buat Rizka dan Hafiz, boleh ya langsung chat aku ya. Aku udah kirim di kolom Zoom. Langsung aja guys, chat aku boleh. Halo Zam, selamat pagi. Assalamualaikum. Atau P. Wah, ini aku nge-freeze guys. Anjir, kok pas gini banget ya. Aku kayak nggak bisa ngeklik apa-apa, tapi kursorku bisa digerakin gitu loh. Wah. Aku ngetin lagi nih, Hafiz sama Rizka boleh ya ngechat aku. Ini di kalian masih hitam nggak sih ya? Masih, Zam. Nah makanya, wait ya. Ini aku nge-lag guys, aku nggak bisa ngapa-ngapain ini. Mungkin
kalau ada pertanyaan deh, kalau ada pertanyaan lagi, aku buka lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan buat teman-teman semua yang dari yang untuk penjelasan dari yang ingin ditanyakan, itu kan boleh banget ditanyain ya guys ya. Lagi belum. Ih, kok lama ya ini ya? Gila sih. Guys. Not responding ya, Jam? Enggak, tapi aku enggak tahu ya. Sebentar. Wait ya guys ya. Sorry banget guys. Aduh. Oke, kayaknya Ilham lagi gangguan parah ya, ini biar nggak sepi-sepi banget. Teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya. Sebenarnya nggak, kayaknya menurutku nggak ada sih, aman ya, bisa kirim emot kalau udah aman. Ya benar. Bisa kirim reaction. Semoga apa yang tadi aku sampaikan sama Adit itu bisa membantu gitu ya, biar bisa keinget gitulah. Terutama setiap sebaran itu apa sih kata kuncinya, ciri-cirinya, rata-rata dan variansnya gitu. Supaya apa ya, ntar tes tuh biar adalah bayangan, oh ini soal ini pakai sebaran mana. Oke, ilzamnya kepental. Tapi tuh waktu aku lihat modul lo Hah? yang UTS kelas tuh kayaknya lebih sulit start main timbang dari PKT. Masa sih? Paham nggak? Kamu udah Aku nonton belum buka modulnya tuh? modul, aku belum Eh, buka Samsung, belum buka sama sekali. Nah, TS itu tahun lalu. aku iseng buka tuh. Nah, Mm. kurikulum yang StatMat 1 ini sama yang zaman-zaman dulu tuh beda banget, kayak soal-soalnya tuh lebih Susah ya? singkat-singkat yang saat ini. Dulu tuh kayak ngitung persenan, wah panjang banget pokoknya. Ya ampun. Paling paling mungkin materinya diganti ke semester selanjutnya ya, yang punya kita. Di yang tahun sebelumnya TS-nya soalnya pendek-pendek. Kayak soal yang Eh, oh, Sekarang yang yang saat sekarang. yang gitu-gitu. Oke. Semoga ya UTS-nya ini juga gitu. Ya, Bismillah. Amin. Parah sih. Enggak ya guys, laptopnya Ilzam itu nge-lag. Ya, kita tunggu. Bentar. Ngobrol lagi aja. Ngobrol apa tadi? Modul. Modul Cuma UTS. bandingin sih. Hah? Itu Cedric dari Jawa bukan? Saya anak Bangu, Mas. Ampun. Ternyata Jawa. Bentar ya guys. Coba aku yang share screen. Oke. Oke, siap.
Oke guys, aku izin share screen ya. Udah masuk belum? Udah kelihatan. Oke, jadi di sini aku mewakili Ilzam dan mewakili divisi akademik memberikan sertifikat tutor sebaya kepada Niputu SD Utami Barsua. Apakah diterima? Diterima, makasih. Oke, Terima terima kasih dari akademik. kasih. Nah, sekarang aku sebagai perwakilan dari divisi akademik izin memberikan sertifikat kepada Muhammad Aditya Danu Carita sebagai tutor sebaya. Apakah diterima? Kasih. Oke, terima kasih. Makasih guys. Aku izin stop share juga ya. Oke, makasih. Makasih atas waktunya. Terima kasih udah mau join KSM pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Makasih juga buat tutornya. Ini keren banget loh tutornya. Makasih 3 juta. Makasih Pak Ketua. Makasih semuanya yang udah hadir. Makasih yang udah stay. Iya, makasih. Ya, ini masih pada di sini nggak nih teman-teman? Oh ya, aku izin ini juga stop record.